내가 비포있으면 사라져버려. 자, 어때? 자, 괜찮아? 눈 뒤집어봐. 자, 저 눈 뒤집었다. 사라져요! 사라져요! 도와주세요! Hujan di kota Seoul menjadi pembuka drama ini. Kita diperkenalkan dengan seorang polisi temperamental bernama Hui Oh. Hui Oh benar-benar membenci hujan, guys. Kala itu ia datang ke sebuah rumah sakit jiwa. Yap, guys, ternyata Hui Oh adalah salah satu pasien rawat jalan di rumah sakit tersebut. Sebenarnya Hui Oh ini adalah polisi yang tangguh dan legendaris. Namun karena suatu hal yang terjadi di masa lalu, kini ia memiliki masalah dengan emosinya. Saat ini Hui Oh harus dicutikan dari kepolisian sampai Hui Oh dinyatakan sembuh. Di rumah sakit, Hui Oh mencurahkan kekesalannya kepada Bu Dokter, guys. Ia mengatakan bahwa ada wanita sakit jiwa yang memancing emosinya. Wanita itu memakai kacamata dan menyelipkan bunga di telinganya. Di dalam lift, wanita itu bahkan berteriak dan memukulnya dengan payung. Hui Oh yang memiliki gangguan temperamental pun langsung terpancing dan emosi dibuatnya. Hui Oh memukul lift tersebut untuk menyalurkan amarahnya. Tak hanya itu saja, sobat, Hui Oh juga menarik nafas sambil berhitung. Ia yakin cara ini dapat meredam emosinya. Kala itu Bu Dokter hanya menulis semua cerita Hui Oh untuk dianalisis. Beberapa menit kemudian, kini giliran wanita cantik ini yang konseling. Wanita dengan bunga di telinganya ini bernama Min Kyung. Yap guys, ini adalah wanita yang Hui Oh ceritakan. Ternyata Min Kyung juga salah satu pasien rawat jalan di rumah sakit ini. Karena suatu kejadian kelam di masa lalu, kini Min Kyung didiagnosis mengidap gangguan jiwa. Trauma masa lalunya membuat Min Kyung mudah panik dan mengalami delusi. Ia selalu khawatir apakah dirinya telah menutup pintu atau mematikan gas. Ia juga selalu curiga bahwa ada orang yang berniat untuk menjahatinya. Ketika hendak memasuki lift, orang itu jalan mendekatinya dengan amarah yang meledak-ledak. Karena panik, Min Kyung pun berteriak dan memukul orang tersebut dengan payung. Yap guys, orang aneh yang Min Kyung ceritakan adalah Hui Oh. Min Kyung mengalami delusi sehingga ia mengira bahwa Hui Oh adalah orang jahat yang terus mengikutinya. Padahal ketika itu mereka kebetulan harus berjalan ke arah yang sama. Mendengar cerita itu, Bu Dokter hanya tersenyum. 제가 우산을 갖고 있어서 망정이지. 아니었으면 지금쯤 그 엘리베이터에서 분명히 절 덮치려고 한 걸 거예요. 제가 딱 엘리베이터를 타려는 순간 따라서 타더라고요. Nah lanjut ya, Min Kyung pun datang ke minimarket. Ia tak sengaja melihat Hui Oh sedang makan di sana guys. Ia kembali curiga bahwa Hui Oh mengikutinya. Ia kemudian menyuruh kasir minimarket untuk berhati-hati dengan Hui Oh. Mendengar itu, sang kasir pun kini waspada ya kan guys. By the way, kita sebut saja sang kasir ini sebagai Siti. 뒤에 있는 저 남자 조심하세요. Usai makan, Hui Oh pun sakit perut. Ia bertanya pada Siti di manakah toiletnya. Siti yang termakan omongan Min Kyung pun mengatakan bahwa di sini tidak ada toilet. Karena sudah mendesak, Hui Oh pun berlari untuk pulang. Saat berlari itu, Min Kyung kembali melihatnya dan mengira bahwa Hui Oh sedang mengejarnya. Dengan panik, Min Kyung terus menyelamatkan diri dan menghindar dari Hui Oh. Padahal kan dia sak boker guys. Saat di depan pintu apartemen, Min Kyung kembali panik karena Hui Oh semakin dekat dengannya. Ia pun tergesa-gesa membuka pintu dan masuk ke rumahnya. Yap sobat, sebuah fakta yang membagongkan pun terjadi. Ternyata mereka ini bertetangga. Di sisi lain, Hui Oh yang kebelet boker pun harus menahan cipiritnya guys. Tahu kalian cipirit? Iya. Ia kesulitan masuk ke rumahnya karena sang ibu yang tiba-tiba berkunjung.
Saat sudah masuk ke rumah pun, Hui Oh harus berdrama dengan sang ayah yang berada di toilet, guys. Sang ayah sempat ingin memukulnya karena mengira bahwa Hui Oh marah padanya. Karena sudah tak tertahankan lagi, Hui Oh akhirnya cipirit di celana, guys. Aduh. 나와 빨리. 아버지. 미친놈 이 자식이 미친놈. Malam harinya, Min Kyung menemukan anjing lucu di dekat tong sampah. Ia berniat untuk mengadopsinya. Saat Min Kyung mengejar anjing tersebut sampai ke basement, tiba-tiba ia melihat Hui Oh yang berjalan ke arahnya. Delusi Min Kyung mengatakan bahwa Hui Oh akan segera menghabisinya. Ia kemudian mencari CCTV untuk meminta tolong. Tak hanya itu, guys, ia bahkan meloncat-loncat di atas mobil untuk membuat keributan. Hui Oh pun heran, ngapalah Min Kyung sepanik itu padahal ia tak berniat jahat sedikit pun. Karena Min Kyung loncat di atas mobilnya, amarah Hui Oh pun jadi meledak-ledak. Salah paham di antara mereka pun berakhir di kantor polisi. Min Kyung menuduh Hui Oh terus-menerus mengikutinya dan berniat jahat padanya. Ditambah lagi, menurut Min Kyung, Hui Oh sangatlah mirip dengan buronan yang sedang dicari polisi. 왜 말이 없어? 왜 그 스스로도 그 우기가 민망한가 보다. 성형했어? 자, 어때? 자, 괜찮아? 눈 뒤집어봐. 자, 눈 뒤집었다. Setelah diperhatikan, ternyata wajah Hui Oh dan buronan di foto tersebut ya sangatlah berbeda. Hui Oh yang tak terima dituduh pun mengatakan bahwa Min Kyung ini sakit jiwa. Bisa-bisanya Min Kyung teriak bahkan memukulnya. Hui Oh menyebut pasal dan undang-undang terkait kekerasan yang dilakukan Min Kyung. Tak hanya itu, Hui Oh juga menjabarkan hukuman apa yang pantas untuk Min Kyung. Mendengar itu, Min Kyung pun kaget. Mengapa berandalan seperti Hui Oh bisa mengerti hukum? Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Asep pun datang dan memanggil Hui Oh dengan sebutan detektif. Yap, Min Kyung akhirnya sadar bahwa ia telah salah menuduh orang. Berandalan yang pemarah ini ternyata adalah seorang polisi di bidang detektif. 그러더니 형은 여기 웬일이야? Hui Oh dan Asep kemudian bicara. Asep mengatakan bahwa kini Eugene baik-baik saja sehingga Hui Oh tak perlu khawatir. Asep bahkan menyuruh Hui Oh untuk menjenguk Eugene. Rasa penyesalan tergambar jelas di wajah Hui Oh. Di sini kita masih belum tahu ya guys siapa Eugene sebenarnya dan mengapa Hui Oh merasa bersalah padanya. Tak lama kemudian kepala detektif bernama Ucok, ya si Ucok pun datang. Ucok marah kepada Hui Oh yang membuat kekacauan. Seharusnya Hui Oh fokus saja pada pengobatan agar ia bisa kembali bekerja. 이대로 인생 종치고 싶어? 땡땡땡땡땡땡땡! 아 진짜! 나 아무튼 복직할 때까지는 나 죽었어 하고 살아. 알겠어? 멀쩡한 사람도 Di konsultasi berikutnya, Hui Oh mengatakan kepada Bu Dokter bahwa ia masih sering marah-marah. Bu Dokter kemudian mengatakan kepada Hui Oh bahwa ia harus mengenali sumber amarahnya terlebih dahulu. Hui Oh lalu bercerita tentang masa lalunya. Kala itu, 3 serangkai yang terdiri dari Hui Oh, Asep, dan Eugene pun sedang bersiap menangkap bandar narkoboy. Saat target tepat di depan mata, tiba-tiba Ucok pun menelpon. Ucok mengatakan bahwa surat penangkapan tidak di-ACC oleh kantor pusat sehingga mereka dilarang untuk menangkap. Karena tak ingin kehilangan target, Hui Oh pun mengajak Eugene dan Asep untuk nekat masuk ke klub dan mengejarnya. Saat kericuhan terjadi, tiba-tiba Eugene dihajar dan ditusuk oleh orang tak dikenal guys. Karena hal itu, Hui Oh jadi murka dan menghantam orang tersebut. Tiba-tiba polisi dari kantor pusat pun tiba. Karena Hui Oh CS bekerja tanpa surat perintah, polisi pun malah menangkap Hui Oh CS atas tuduhan pembuat keributan. Eugene yang terluka pun akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mengalami kelumpuhan. Sejak kejadian itulah, kini Hui Oh tak bisa mengontrol emosinya. Ia mudah marah bahkan karena hal yang sepele. Mendengar itu, dokter menyarankan agar Hui Oh menghindari hal yang dapat memicu amarahnya. 아니요. 그 엄연히 그냥 정당방위였어요. 왜? 근무지 이탈, 음주 추태, 공무원 품위 유지 위반, 온갖 거리. 가급적 피하는 게 도움이 될 거예요.
Atas saran sang dokter, kini Hui Oh pun berniat menghindari Min Kyung. Baik di rumah, di lift maupun di klinik, Hui Oh terus menghindarinya. Hal tersebut membuat Min Kyung heran. Sebenarnya Min Kyung sedikit merasa bersalah karena telah menuduh Hui Oh. Namun egonya yang begitu tinggi membuat Min Kyung tak ingin minta maaf. 수상한 짓이야. 빨리 타. 싫어. 안 타. 혼자 타. 그러니까 왜? Saat jalan-jalan bersama anjingnya, Min Kyung pun tak sengaja melihat Hui Oh yang sedang makan. Min Kyung menghampirinya dan hal itu membuat Hui Oh frustasi. Bisa-bisanya orang yang ingin dihindarinya malah menghampirinya. Karena 2 hari yang lalu Min Kyung lompat-lompat di atas mobilnya, Hui Oh pun kini meminta ganti rugi. Hui Oh mengatakan akan mengurangi biaya ganti ruginya jika Min Kyung bersedia pindah rumah sakit. Selain itu, Hui Oh juga ingin agar Min Kyung juga menghindarinya. 당신 병원을 옮기는 건 어때? 응? Min Kyung lalu bertanya mengapa ia harus pindah rumah sakit. Hui Oh menjelaskan bahwa ia sedang dalam perawatan untuk mengobati temperamentalnya. Akan sulit baginya untuk sembuh jika emosinya terus digali. Min Kyung lalu mengatakan sebuah istilah, jika kau tak menyukaiku maka kaulah yang pindah. 그런 말 들어봤어? 내가 싫으면 네가 꺼져라. Hui Oh berusaha menahan emosinya dan mengatakan bahwa ia tak bisa pindah rumah sakit. Hanya rumah sakit ini yang memiliki dokter wanita di daerah tersebut. Hal tersebut membuat Min Kyung tertawa karena Hui Oh adalah pria yang cabul. 아이, 그게 아니라 내가 그나마 이 여자 앞에서는 참 꼴에 가지가지한다. 어? Hui Oh lalu menjelaskan bahwa ia tak bisa memukul wanita. Jika dokternya seorang pria, maka Hui Oh akan sulit mengendalikan diri dan bisa saja menghabisi dokter tersebut. Min Kyung lalu menuduh Hui Oh hanya sok keren. Hui Oh jadi kesal dong ya kan, dan mengatakan bahwa Min Kyung masih baik-baik saja karena memang dirinya tak bisa memukul wanita. 내가 미친놈이면 내가 미친놈 너는 이 구역에서 미치긴 네가 제일 미쳤어. 미친놈. Keesokan harinya, Min Kyung bermimpi buruk. Ia kemudian terbangun dan langsung merasa sesak. Ia membuka seluruh pintu dan jendelanya karena mengira bahwa ia lupa mematikan gas. Yap, tentu saja itu hanya delusi Min Kyung. Min Kyung lalu pergi ke dokter untuk mendiskusikannya. Dokter mengatakan bahwa Min Kyung harus percaya pada dirinya sendiri. Dokter lalu bertanya hal apa yang membuat Min Kyung tak percaya diri. Min Kyung kemudian menceritakan hal indah tentang mantan kekasihnya. 나는 이제 나를 믿을 수가 없어요. 그게 머릿속을 떠나지 않고 저를 괴롭혀요. 옆에는 항상 그 사람이 있었어요. Saat dokter bertanya bagaimana perasaan Min Kyung saat ini terhadap sang mantan, Min Kyung malah kesal dan mengatakan bahwa ia ingin sang mantan lenyap dari dunia ini. Wow. 저를 가장 힘들게 하는 기억은 살려고 발버둥 치다 빌고 애원하다. Trauma yang Min Kyung rasakan begitu besar hingga ia kehilangan kepercayaan dirinya. Semua gara-gara mantan. Di suatu pagi yang cerah, tiba-tiba Hui Oh dibangunkan oleh ibu-ibu dari asosiasi wanita. Ibu-ibu ini meminta agar Hui Oh ikut ronda malam ini. Saat ini di sekitar mereka sedang diresahkan oleh pemuda yang memamerkan tititnya pada wanita. Siti yang karyawan minimarket adalah salah satu korbannya, guys. Nah, malam harinya Hui Oh pun ikut ronda. Ibu-ibu ganjin ini terus menempeli Hui Oh dan tentu saja membuat risih. Saat meronda itu, mereka menemukan remaja yang nyebat, bahkan pemuda yang mabuk. Tak hanya itu, Hui Oh bahkan melihat Min Kyung di sebuah kafe. Min Kyung lalu memberikan jari tengahnya untuk Hui Oh. Di kafe tersebut ternyata ada seorang wanita yang dulu bekerja di kantor yang sama dengan Min Kyung. Min Kyung kemudian berdelusi bahwa wanita tersebut sedang menggosipkan dirinya. Nah, kita dibawa flashback ke masa lalu. Saat itu Min Kyung masih berstatus sebagai karyawan. Tiba-tiba ia kedatangan tamu yang mengaku sebagai istri dari pacarnya. Wanita tersebut menuduh Min Kyung sebagai pelakor. Hal tersebut membuat gempar dan menjatuhkan citra Min Kyung. Kita sebut saja pacarnya Min Kyung ini bernama Randy. Wanita itu juga mengatakan bahwa harta yang dipamerkan Randy tersebut adalah harta dirinya. Min Kyung semakin bingung dengan keadaan. Ditambah lagi, ia sama sekali tak tahu bahwa Randy telah beristri, guys.
Menutup cerita yang panas, istri Randy ini kemudian menumpah kopi tepat di atas kepala Min Kyung, guys. 무슨 말씀을 하고 계신지. Malamnya Min Kyung pun ketemuan dengan Randy. Randy menjelaskan semuanya bahwa pengakuan wanita tersebut adalah hoax. Ia memang pernah menikah namun kini telah bercerai. Ia ingin Min Kyung menerimanya kembali. Min Kyung lalu pura-pura ingin menelpon wanita tersebut dan hal itu membuat Randy panik. Kepanikan Randy adalah jawaban bahwa Randy masih berstatus sebagai suami orang. 민경아, 야 민경 왜 그래? 진짜 이혼했다는 게. 그 여자 제정신 아니라니까. 이혼했다고. Saat perjalanan pulang, Min Kyung mendapat notif pesan. Ternyata Randy mengirimkan video vulgar saat pacaran. Randy mengancam akan mempublikasikan video tersebut jika Min Kyung tak nurut padanya. Randy lalu menyuruh Min Kyung masuk ke mobilnya. Sifat dajjal Randy pun keluar, guys. Ia bahkan tega menjambak rambut Min Kyung. Min Kyung hanya bisa menangis dan minta maaf kala itu. Yap, itulah penggalan rasa trauma yang dipendam Min Kyung saat ini. 야 말해보라고. 아까처럼 씨부려 보라고 미친년아. 어? 왜 사람 말을 안 들어? 야 너 내가 웃음이야? Nah, kembali ke masa sekarang ya. Hui Oh dan kepala asosiasi ingin mengantarkan Siti pulang. Tiba-tiba ibu tersebut mendapat laporan bahwa orang cabul tersebut telah ditangkap. Mereka lalu bergegas ke TKP. Ternyata guys, itu adalah seorang pria yang berkamuflase menjadi wanita. Siti yang merupakan salah satu korban pun diminta untuk mengenali pria tersebut. Apakah pria ini adalah pelakunya? Siti lalu mengatakan bahwa pria ini bukan pelaku. Ibu-ibu tersebut baru sadar ternyata pria ini adalah Andi yang tinggal di unit 706. Mereka tak menyangka bahwa saat malam hari Andi akan berubah menjadi Ani. 705 총각? 맞지? 맞지? 어머. Ibu-ibu lalu meminta agar Andi ditangkap saja. Belakangan ini marak kasus kejahatan pria yang menyamar menjadi wanita. Di sini Hui Oh sedikit membela bahwa Andi tak seharusnya ditangkap. Tak masalah jika Andi berubah menjadi Ani, selagi itu tak merugikan orang sekitar. Saat pulang ke apartemen, Hui Oh melihat Min Kyung yang sedang menggedor pintu rumahnya. Ternyata Min Kyung ingin meminta tolong pada Hui Oh untuk mencari anjingnya. Ternyata sang anjing telah menghilang sejak pagi tadi, di mana Min Kyung sesak nafas dan membuka seluruh pintu jendela. Karena Hui Oh menolak untuk membantunya, Min Kyung pun akhirnya menuduh bahwa Hui Oh lah yang mencuri anjing tersebut. Ketidaksukaan Hui Oh pada Min Kyung bisa menjadi motif hal tersebut. 내가 뭘 그렇게 잘못했는데 내가 뭘 잘못했어? 빨리 찾아내. 내 강아지 어쨌어? 말 못한 짐승이 무슨 죄가 있다고? Tak terima dituduh begitu, Hui Oh pun menunjukkan fotonya yang sedang meronda dengan ibu-ibu. Hal ini membuat Min Kyung terdiam. Min Kyung kemudian memohon dengan tulus, namun Hui Oh mengabaikannya. Karena kesal guys, Min Kyung pun bertekad untuk menghancurkan mobil Hui Oh. Karena Min Kyung hendak menghancurkan mobilnya, Hui Oh pun mengejarnya. Hui Oh kemudian mengatakan bahwa ia bersedia mencari anjing tersebut. Min Kyung juga berjanji akan pindah rumah sakit jika sang anjing ditemukan. Mereka kemudian pergi ke ruang CCTV dan mencari sang anjing. Ternyata guys, anjing itu sedang bersama para bocil. Min Kyung langsung berlari dan merebut anjing tersebut. Min Kyung bahkan memarahi para bocil dan membuat mereka nangis. Usai meredam emosinya, Min Kyung pun membelikan permen untuk para bocil. Hui Oh kemudian menagih janji Min Kyung yang bersedia pindah rumah sakit. Ketika itu Min Kyung hanya mengatakan bahwa ia tak akan pindah rumah sakit. Sebagai gantinya ia akan mengubah jadwal konselingnya sehingga mereka tak perlu sering bertemu. 아니 왜 대답이 없어? 병원은 요일을 바꾸면 되지. 아까 그 한 약속 그 잊지 않았지? Keesokan harinya, Min Kyung pun mendaftarkan anjingnya sebagai hewan peliharaan. Ia kemudian menamai anjing tersebut sebagai Howie. Setelah itu, Min Kyung pun pergi konseling. Ia bercerita banyak tentang anjingnya tersebut. Dokter mengatakan bahwa hewan peliharaan memang bagus untuk menstabilkan emosi. Min Kyung lalu bertanya bagaimana jika ia memelihara anjing yang lebih besar dan suka menggonggong. Sang dokter mengatakan bahwa itu bagus, namun sedikit bahaya. Min Kyung mengatakan bahwa anjing besar ini tak pernah menggigit wanita. Tentu saja sang dokter jadi bingung dong ya kan? Yap guys, anjing yang Min Kyung maksud tahu kalian siapa? Iya, adalah Hui Oh. 근데 그 개가요.
여자는 절대 안 문대요. 교감 전에 민경 씨 안전에 문제가 될 수 있으니까. Di lain tempat, ibu kepala asosiasi kembali mendatangi Huioh. Ibu itu mengajak Huioh ronda malam ini. Huioh menolak karena ia harus ke suatu tempat. Yap guys, ternyata Huioh hendak menjenguk Eugene. Begitu sampai di rumah sakit, Huioh langsung mengurungkan niatnya. Ia tak tega karena Eugene kini lumpuh. Ia sangat merasa bersalah. Huioh kemudian berjumpa dengan Asep di rumah sakit. Huioh marah karena Asep berbohong tentang kondisi Eugene. Bagaimana Asep bisa mengatakan Eugene baik-baik saja, padahal ia sangat kesakitan. Huioh juga kesal karena Eugene tak dapat asuransi dari kepolisian. Hal itu karena Eugene dibantai saat mereka tak mempunyai surat perintah. Huioh semakin merasa bersalah. 아, 내가 그날 린을 데리고 간 내가 진짜 죽일 놈이다. 죽일 놈이야지. 네가 거기 일하러 간 게 아니라잖아. Asep kemudian memberi info mengenai bandar narkoboy yang sempat mereka incar. Ternyata bandar tersebut memasarkan produknya lewat aplikasi medsos guys. Huioh yang masih terobsesi menangkap bandar narkoboy pun segera meluncurkan misinya. Ia membuat akun medsos dan menyamar sebagai pembeli. Setelah menemukan orang yang dicurigai sebagai bandar, Huioh pun memesannya dan membuat janji ketemu. Nah, by the way guys, Huioh ini mengaku sebagai wanita di medsos tersebut. Karena akan ketemuan dengan pelaku, Huioh pun meminta Andi untuk meriasnya. Ia harus berpenampilan seperti wanita agar target tertipu. Saat dirias itu, Huioh sempat bertanya mengapa Andi berubah menjadi Ani di malam hari. Huioh juga penasaran apakah Andi suka sama jenis. Andi mengatakan bahwa ia masih normal dan hanya berhias karena hobi. Yap, memang sebuah hobi yang tak lazim. Usai dirias, Huioh pun tertawa melihat kecantikannya. 헬로 휘트님. Dengan penampilan sebagai wanita, Huioh pun akhirnya sampai di titik temu. Seorang pemuda kemudian menghampirinya. Setelah memastikan bahwa pemuda tersebut adalah targetnya, Huioh pun langsung menangkapnya dengan gentle. Sayangnya guys, pemuda tersebut ternyata adalah polisi dari kantor pusat yang menyamar sebagai pengedar. Yap, masing-masing dari mereka sama-sama melakukan penyamaran. Huioh menyamar sebagai pembeli, sedangkan polisi ini sebagai pengedar. Karena kejadian ini, polisi dari kantor pusat pun meminta Huioh untuk tak ikut campur lagi dalam penangkapan bandar narkoboy. Terlebih lagi, saat ini Huioh masih dicutikan. 뭔 말인지 알죠? 뭔 말인지 모르겠다. Huioh pun langsung pulang dengan lesu. Di jalan ia tak sengaja bertemu dengan Min Kyung. Min Kyung yang melihat dandanan Huioh pun langsung teriak. Min Kyung juga menuduh Huioh sebagai pria cabul yang pamer tititnya guys. 야, 한 거라고. Takut digebukin warga, Huioh pun memilih untuk kabur. Sayangnya Huioh justru tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ibu-ibu asosiasi tak menyangka bahwa Huioh lah pria cabul tersebut. Duh, malang banget sih kau, Huioh. Di kantor polisi, Ucok pun datang memarahinya. Ia kesal karena Huioh selalu terlibat dari kekacauan. Ucok kemudian menjelaskan kepada ibu-ibu dan polisi setempat bahwa Huioh bukanlah pria cabul. Huioh berpenampilan sebagai wanita karena sedang menyamar. Ibu-ibu pun langsung bubar dan malu karena telah menuduh Huioh. Di luar kantor polisi, Ucok kembali memarahinya. Huioh mengatakan bahwa ia melakukan ini demi Eugene. Ucok kesal dan mengatakan bahwa Eugene lumpuh akibat Huioh yang semena-mena. Ucok juga memperingatkan Huioh untuk tak berusaha menangkap bandar itu lagi. Karena jika Huioh melakukannya, Ucok tak akan segan-segan untuk memecat Huioh. Percakapan ini tak sengaja terdengar oleh Min Kyung. 그땐 내가 너 복직 못하게 막을 테니까. 알았어? Saat hujan dan di perjalanan pulang, Min Kyung pun datang dan memayungi Huioh. Huioh bertanya-tanya mengapa Min Kyung selalu mencurigainya. Ia bahkan membantu Min Kyung mencari anjingnya. Namun Min Kyung masih tak percaya padanya. Dikala meluapkan emosinya, air mata Mas Huioh pun terjatuh sobat. 왜 울어? 울지 마. Min Kyung lalu meminta maaf dan menjelaskan keadaannya. Belum sempat Min Kyung mengatakan penyakitnya, Huioh langsung mengusir Min Kyung dan mengatakan bahwa ia tak ingin bicara lagi dengan Min Kyung.
Min Kyung kemudian pergi dengan sedih. Saat itu tiba-tiba seorang pria muncul di hadapannya. Pria tersebut lalu memamerkan titiknya dan hal ini membuat Min Kyung teriak. Mendengar teriakan Min Kyung pun, Hui Oh langsung panik. Ia berlari ke sumber suara dan melihat Min Kyung sangat ketakutan. 괜찮아? 안 다쳤어? Saat ingin mengejar pelaku, Min Kyung langsung memegang tangan Hui Oh dan memohon agar Hui Oh tak pergi meninggalkannya. Terlihat jelas mata Min Kyung yang sangat ketakutan. 내 금방 올게. Meski iba dengan keadaan Min Kyung, Hui Oh yang berjiwa polisi pun nekat meninggalkan Min Kyung. Ia terus berlari hingga akhirnya berhasil menangkap sang pelaku. Min Kyung yang melihat babang Hui Oh berhasil menaklukkan pelaku pun takjub ketika itu guys. Si pelaku akhirnya digiring ke kantor polisi. 뭐해? 왔으면 신고 안 하고. 아파. 가만히 있어. 너 팔 부러진다. Saat perjalanan pulang, Min Kyung pun terus mengikuti Hui Oh dari belakang. Hui Oh menyadari hal itu dan meminta Min Kyung mengutarakan isi pikirannya. Hui Oh juga mengatakan bahwa Min Kyung tak perlu berterima kasih karena hal ini memang tugasnya sebagai polisi. Karena suasana yang sedikit mencair, Min Kyung pun akhirnya menjelaskan kondisinya. Ia mengatakan bahwa ia mudah panik dan sering berdelusi. Hal itulah yang membuatnya harus pergi ke rumah sakit jiwa. Hui Oh lalu bersyukur karena gangguan jiwa Min Kyung hanya hal sepele seperti itu. Ternyata selama ini Hui Oh mengira bahwa Min Kyung memiliki kepribadian ganda, sosiopat atau bisa saja psikopat. Mendengar itu Min Kyung pun sedikit merajuk. Setelah dibujuk, Min Kyung pun akhirnya mau melanjutkan perjalanan. 당신 캐릭터 다 파악돼가지고 이제 더 이상 화날 것도 없어. 그 알짱거리는 게 더... Hui Oh bahkan sempat mengajari teknik pernafasan sambil berhitung jika serangan panik terjadi. Saat latihan pernafasan itu, baik Hui Oh maupun Min Kyung malah saling menatap. Hal ini menimbulkan getaran cinta di antara mereka guys. 숨 들이마시고 내뱉으면서 하나. Hari berikutnya Min Kyung pun melakukan konseling. Dengan senyuman, Min Kyung mengatakan bahwa ia merasa aman ketika berjalan dengan sang anjing. Dokter tersenyum senang karena Min Kyung ada kemajuan saat memelihara Howie. Min Kyung lalu mengatakan bahwa anjing yang ia maksud bukanlah Howie, melainkan anjing besar yang tak menggigit wanita. Yap, itu adalah Hui Oh, bukan Howie. Sejak tatap-tatapan malam itu, Hui Oh juga tak berhenti memikirkan Min Kyung. Hui Oh mengatakan pada sang dokter bahwa ia ingin lebih ekstra dalam penyembuhannya. Pepatah mengatakan jika tak bisa dihindari maka hadapilah, atau jika tak bisa dihindari maka nikmatilah. Hui Oh akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan keadaan dan menikmatinya saja. Ia akan marah jika ingin marah dan akan menangis jika ingin menangis. Semoga cepat sembuh ya bang. 싸우는 걸 즐기게 되는 경지에 이르렀죠. Saat perjalanan pulang, ibu-ibu asosiasi pun menghampiri Hui Oh. Mereka berterima kasih karena Hui Oh berhasil menangkap pria cabul. Tak hanya itu, mereka juga meminta maaf karena sempat menuduh Hui Oh sebagai pria cabul tersebut. Hui Oh menyarankan agar ibu-ibu ini meminta maaf pada Andi alias si Ani, karena Andi juga pernah dituduh. Saat di rumah, tiba-tiba Kang GoFood datang membawakan banyak makanan. Hui Oh menolak karena ia tak pernah memesan makanan tersebut. Ternyata itu adalah pesanan Min Kyung yang salah alamat. Sebenarnya si Min Kyung sengaja menaruh alamat Hui Oh agar mereka bisa makan bareng. Saat makan bersama, dengan lembut Min Kyung meminta Hui Oh untuk mengajarinya bertarung. Ia ingin belajar bela diri agar bisa menyelamatkan dirinya. Dengan semangat Hui Oh mengajari Min Kyung bela diri terampuh saat dalam bahaya. Kepalkan tangan dan lari sekencang mungkin. Min Kyung jadi kesal karena anak kecil pun tahu hal tersebut. 팔꿈치 뒤로 세게 차면서. Hui Oh lalu menyarankan Min Kyung untuk menendang titik vital pria guys. Titik vital adalah satu-satunya cara terampuh saat hendak mengalahkan pria. Min Kyung lalu memohon agar praktek menendang dilakukan. Ia ingin Hui Oh menjadi alat peraganya. Awalnya Hui Oh ragu guys, karena Min Kyung ada gila-gilanya ya kan. Setelah perdebatan panjang, Hui Oh pun akhirnya setuju. 아이 그냥 자세만 해볼게. 한 번만 해볼게요. 그 자세만 해볼게. Awalnya sih praktek berjalan lancar ya. Namun saat percobaan terakhir, inilah yang terjadi sobat.
내 눈앞에 보였어. 사라져버려. Akibat tendangan maut Min Kyung, kini Hwi Oh harus menahan kesakitan. Sesekali Min Kyung mengirimkan makanan sebagai permintaan maaf. Saat berjalan malam hari, Min Kyung juga bertanya apakah Hwi Oh bersedia mengajarinya kembali. Hwi Oh yang trauma pun langsung menolak permintaan tersebut. Hal ini membuat Min Kyung jadi kesal. Ketika hendak menaiki lift, tiba-tiba Min Kyung memanggil Hwi Oh dengan sebutan sayang. Anjay. Ternyata kala itu ada pria aneh di dalam lift. Hwi Oh yang ngerti dengan keadaan pun rela berakting sebagai pacar Min Kyung. Pucat pasti terlihat di wajah Min Kyung, guys. Ia bahkan memegang lengan Hwi Oh saking ketakutannya. Dengan menggunakan helm, pria itu terus mengikuti Hwi Oh dan Min Kyung sampai ke depan apartemen. Suasana sangat mencekam kala itu. Di tengah overthinking yang berlebih, tiba-tiba sang pria cosplay menjadi superhero. Yap guys, ternyata pria itu berasal dari unit sebelah dan menjadi superhero untuk menghibur anaknya. Karena kasihan melihat Min Kyung yang sering ketakutan, Hwi Oh pun akhirnya bersedia mengajari Min Kyung bela diri. Min Kyung dilatih keras ala militer. Jurus pertama adalah kabur. Min Kyung dilatih untuk lari sekencang-kencangnya karena itu adalah jurus terampuh. Hwi Oh juga mengajari Min Kyung jurus mencolok mata dan menendang titik vital. Latihan push up dan jalan jongkok pun diajarkan Hwi Oh agar Min Kyung memiliki struktur tulang yang baik. 나는 오늘 훈련을 맡은 노이용 교관이다. 이민경 훈련생. 상대의 발등을 빡! 돌아서 낭심 빡! 눈 찌르고! 빡! 눈 찌르고! 얼ጡ 있게! 그렇지, 버텨! 하나, 둘! Saat istirahat, Min Kyung dan Hwi Oh pergi ke minimarket. Siti bingung dong ya kan, mengapa dua orang yang katanya gila ini bisa akur padahal sebelumnya mereka seperti Tom and Jerry ya kan. Siti lalu memberikan coklat untuk Hwi Oh sebagai tanda terima kasihnya karena telah menangkap orang cabul. Mereka bertiga pun makan es krim bersama akhirnya. Siti bercerita bahwa ia sangat mengagumi Hwi Oh dan sebenarnya ia ingin menjadi polisi. Ia kerja part-time di minimarket demi mengumpulkan uang. Pria cabul yang ditangkap kemarin ternyata meminta damai dengan para korban. Seketika Min Kyung kesal mengapa jalan damai harus dilakukan. Hwi Oh mengatakan bahwa itu hanyalah opsi. Damai atau tidaknya hanya korbanlah yang dapat menentukan. Saat perjalanan pulang, Hwi Oh mengajak Min Kyung untuk makan malam bersama. Belum sampai 1 menit usai ajakan tersebut, tiba-tiba Hwi Oh harus membatalkannya. Yap guys, ternyata yang nelpon adalah Asep dan mereka pun pergi untuk makan jajangmyeon. Saat makan itu, Hwi Oh mengatakan bahwa ada kejanggalan di kasus bandar narkoboy. Ia heran mengapa kantor polisi pusat selalu terlibat dikala ia hendak menangkap bandar tersebut. Saat Hwi Oh, Asep dan Eugene menerobos masuk klub demi menangkap bandar narkoboy, secara kebetulan polisi dari kantor pusat datang. Saat Hwi Oh menyamar jadi wanita cantik pun, polisi dari kantor pusat secara tak sengaja menggagalkannya. Meski penuh kejanggalan, namun Hwi Oh tak memiliki bukti apapun. Ia meminta Asep untuk memberitahunya jika jejak bandar narkoboy terdeteksi. Di sisi lain, Andi pergi ke sebuah pusat perbelanjaan kosmetik. Ia kaget karena Siti juga kerja part-time di sana. Di sini ia sedikit takut bahwa Siti akan mengenalinya sebagai Ani. Di luar dugaan, ternyata Siti bersikap seolah-olah tak mengenal Andi. Malam harinya, Andi berjalan pulang ke apartemen dengan berpenampilan sebagai wanita. Yap guys, Ani mood on. Saat perjalanan pulang tersebut, Ani tak sengaja bertemu Hwi Oh. Mereka pun jalan bersama sambil cerita tentang ini dan itu. Keakraban mereka terlihat oleh Min Kyung dan membuatnya salah paham. Ia mengira Hwi Oh membatalkan janji makan malam karena Hwi Oh ingin berkencan. Ani yang melihat raut cemburu di wajah Min Kyung pun langsung bermesraan dengan Hwi Oh. Ani percaya rasa cemburu adalah ramuan ajaib dalam menyatukan cinta. Ani berharap perlakuannya ini dapat mempersatukan Hwi Oh dan Min Kyung secepatnya. 몰라 어떡해. 저 여자가 나 질투하나 봐. 질투만큼 사랑을 불붙게 하는 건 없다고. Karena melihat wajah Min Kyung yang bete habis, Hwi Oh pun menghampirinya. Hwi Oh menjelaskan bahwa Ani itu adalah Andi dari unit 706. Mereka hanya berteman dan bukan pacaran. Mendengar penjelasan itu, Min Kyung pun senyum-senyum sendiri sobat.
Keesokan harinya, sebuah surat datang ke rumah Min Kyung. Itu adalah surat pengajuan jalan damai. Yap guys, karena berselisih dengan sang mantan, kini mantan pun dipenjara. Keluarga Randy pun tak henti berusaha agar jalan damai dapat terlaksana. Min Kyung lalu menelpon pihak pengadilan dan bertanya mengapa surat ini bisa sampai padanya. Bukankah pihak pengadilan telah berjanji untuk menjaga privasi Min Kyung? Pihak pengadilan pun mengatakan bahwa mereka tak pernah memberitahu alamat tersebut. Kini Min Kyung jadi panik karena alamat rumahnya telah bocor. Ia kemudian menelpon real estate untuk menjual rumahnya. Min Kyung memutuskan untuk pindah dan melarikan diri. Pihak real estate mengatakan bahwa mereka mungkin butuh waktu yang lumayan lama karena harga apartemen sedang anjlok. 죄송합니다. 제가 급하게 사정이 좀 생겨서. Di hari yang sama, ibu-ibu dari asosiasi wanita meminta warga setempat untuk rapat bersama. Mereka membahas tentang usulan mengganti nama apartemen agar harga bisa naik. Yap guys, Min Kyung yang biasanya tak peduli tiba-tiba mengusulkan ide briliannya. Ia harus melakukan hal apapun agar rumahnya bisa terjual dan ia pindah secepatnya. 생각합니다. 저평가된 우리 아파트 값을 하루빨리 정상화할 수 있도록. 기사님, 센트럴 메종 마포로 가주세요. 마포 노블레스 센트럴 리버로 가주세요. 센트럴 포레스트로 가주세요. Hui Oh yang mendengar Min Kyung ingin pindah pun jadi terdiam. Ia bertanya, mengapa Min Kyung tiba-tiba ingin pindah? Min Kyung hanya mengatakan bahwa ia harus pindah untuk melarikan diri. Seperti yang selalu Hui Oh katakan, kaburlah sebelum tertangkap. Di tengah malam, tiba-tiba bel rumah Min Kyung berbunyi guys. Saat mengintip siapakah tamu tersebut, tiba-tiba, yap guys, ternyata itu adalah calon pembeli rumah Min Kyung. Perwakilan dari real estate malah membawa calon pembeli di tengah malam. Min Kyung sempat marah karena hal itu. Setelah selesai melihat-lihat rumah, calon pembeli pun pulang. Nah, keesokan harinya, Min Kyung mengambil sepatu Hui Oh yang telah dibuang. Ia meletakkan sepatu tersebut di depan rumah. Ia berharap orang-orang akan mengira bahwa ia tak tinggal sendiri. Dengan begitu, orang-orang akan berpikir dua kali sebelum mencelakainya. Sayangnya ternyata aksi Min Kyung yang mengambil sepatu Hui Oh itu dilihat oleh ibu-ibu setempat. Mereka kemudian mengadukannya kepada Hui Oh. Karena Hui Oh ingin modus bicara dengan Min Kyung, Hui Oh pun pura-pura marah dan hendak mengambil kembali sepatu itu. 야, 이 사람아, 아이 그거 버렸어도 내가 그 마음이 바뀌면 다시 주. Di sisi lain, kepolisian berhasil menangkap pria mesum yang baru saja skidi papap di hotel guys. Di TKP itu Asep berhasil menemukan jejak bandar narkoboy. Asep kemudian mengabarkan hal tersebut pada Hui Oh. Hui Oh langsung datang dan masuk ke ruang interogasi. Hui Oh bertanya, bagaimana barang haram ini bisa dia dapatkan? Awalnya si pria mesum hanya bicara tak karuan. Setelah mendapatkan pukulan maut, barulah ia bicara jujur. Pria tersebut mengatakan bahwa ia hanya pergi ke lokasi yang disuruh dan seorang pelayan akan datang mengantarkannya. Mendengar kata pelayan, Hui Oh pun langsung ingat sesuatu. Yap sobat, Hui Oh teringat pada pelayan di bar waktu itu. Ia kehilangan jejak si pelayan karena Eugene yang tertusuk. Hui Oh lalu memeriksa CCTV dan kini ia mendapatkan wajah pelaku yang diduga sebagai bandar narkoboy. Saat Hui Oh hendak pergi ke suatu tempat, ia tak sengaja melihat Min Kyung yang kesusahan. Ternyata kala itu Min Kyung baru saja mengubah sandi rumahnya, namun ia malah melupakannya. Hui Oh lalu menelpon jasa bobol kunci dan meminta Min Kyung istirahat saja di rumahnya. Min Kyung tak perlu takut karena ia akan pergi. 우리 집 뭐 들어가 있든가. 나 안 그래 지금 뭐 나가려는 참이니까. 여기 백오동 그 506호예요. 예, 알겠습니다. 예. Beberapa saat setelah Min Kyung memasuki rumah Hui Oh, Min Kyung pun tertidur. Ternyata guys, kala itu ibunya Hui Oh datang berkunjung. Sang ibu kaget dong ya kan melihat ada seorang wanita tidur di sana.
Karena tak ingin mengganggu, sang ibu pun masak dengan perlahan. Tak berapa lama kemudian, Min Kyung pun bangun dan kaget melihat ibu Hwi Oh. Min Kyung berusaha menjelaskan keadaannya dan dia tak ada hubungan apa-apa dengan Hwi Oh. Meski tak percaya dengan ucapan Min Kyung, sang ibu pura-pura nggak tahu guys dan mengajaknya makan bareng. 앉아요. 저 여자친구 아닌데요? 여자친구라는 얘기를 아주 길게도 하네요. 많이 먹어요? 나는 이 세상에서 음식 혼자 먹는 게 제일 싫어. Baru makan beberapa suap, Hwi Oh pun pulang ke rumah. Ia kaget melihat Min Kyung dan ibunya makan bersama. Hwi Oh mengatakan bahwa ia hanya meminjamkan rumahnya sebentar. Ia kemudian meminta Min Kyung untuk segera pergi. 한 숟가락밖에 안 먹었어. 먹었어. 빨리 일어나 빨리. Usai Min Kyung pergi, sang ibu menegur Hwi Oh untuk tak kasar padanya. Sang ibu bercerita tentang kejadian real estate yang datang di tengah malam ke rumah Min Kyung. Ibunya membayangkan betapa menakutkannya tinggal seorang diri. Mendengar hal itu, Hwi Oh pun sadar mengapa Min Kyung meletakkan sepatunya di depan rumah. 얼마나 무서웠겠어. 네가 잘 몰라서 그러지. Karena kasihan pada Min Kyung, Hwi Oh pun datang dengan membawa sekotak barang. Barang itu terdiri dari kolor guys, tahu kalian kolor, sepatu, sarung tinju, dan berbagai barang yang mencerminkan laki-laki. Hwi Oh menyusun barang tersebut di rumah Min Kyung. Dengan begini, orang-orang akan mengira bahwa Min Kyung tinggal bersama laki-laki. Hwi Oh berharap hal ini bisa membuat Min Kyung tenang. 그러면 그 물건은 그때 돌려줘. 그래, 이 정도는 돼야 이 남자 사는 집이다 하지. Mereka kemudian minum soju bersama. Hwi Oh meminta Min Kyung jangan pindah jika itu karena dirinya. Ia mengaku bahwa ia telah terbiasa dengan Min Kyung. Min Kyung lalu mengatakan bahwa Hwi Oh bukanlah alasannya. Saat sudah mabuk, Min Kyung pun menceritakan kisah kelamnya. Betapa pilu dan sakitnya kala itu. Bahkan setelah apa yang menimpa dirinya, masyarakat malah memfitnahnya dan menyatakan bahwa ialah yang bersalah. Dia benar-benar wanita yang kotor. 년, 독한 년, 나쁜 년. Hwi Oh lalu kesal dan marah. Mengapa Min Kyung hanya diam saja saat semua orang memfitnahnya? Dengan pilu, Min Kyung mengatakan bahwa itu hal yang sia-sia. Dulu ia memang pernah membela diri, namun masyarakat hanya percaya apa yang ingin mereka percayai. Hwi Oh lalu menghibur Min Kyung. Ia mengatakan bahwa masyarakat iri dengan kecantikan Min Kyung. Itulah sebabnya mereka terus memfitnah. Mendengar itu guys, Min Kyung pun tertawa. 전원일기? 네, 그러니까 그런 말 그거 너무 믿지 마. 당신이 너무 예뻐서 질투하느라. Min Kyung lalu bertekad untuk menggila. Ia ingin melakukan semuanya sesuka hati. Ia akan mulai bersikap bodoh amat dengan tanggapan warga. Setelah menatap Hwi Oh dengan dalam, Min Kyung yang mabuk pun mengajaknya skidi papap guys. Tahu kalian kan? Hwi Oh kaget kan dan kesal dengan ajakan Min Kyung itu. Meski Min Kyung memutuskan untuk menggila, namun tidur dengannya bukanlah hal yang tepat. 뭐 자면은 그게 뭐 막 사는 거냐 그게? 어? Saat dimarahi itu, Min Kyung pun meracau guys. Yap, ternyata kini Min Kyung sangat mabuk. Saat pulang ke rumah, Min Kyung malah mengajak Hwi Oh makan ramyeon di rumahnya. Di Korea, ajakan makan ramyeon adalah kode guys. Tahu kalian kode apa kan? Iya, itu. Tentu saja itu bagi orang normal. Bagi duo penggila ini, makan ramyeon tak berarti kode apapun. Untuk menghibur hati, duo penggila ini mengatakan bahwa hanya merekalah yang waras di dunia ini. Mereka pun tertawa bareng. 정상이 아닌 것 같아. 우리 둘만 빼고. 그치? 욕한 거? 욕한 거 맞구만. Di sisi lain, Andi yang berkamuflase menjadi Ani pun pergi ke bar. Tak disangka, ternyata Siti juga part-time di sana. Siti kemudian datang dan memberikan kartu Andi yang terjatuh. Di sini, Siti mengaku bahwa dirinya tahu bahwa orang yang datang ke toko kosmetik waktu itu adalah Andi. Andi bertanya mengapa Siti pura-pura nggak mengenalnya. Siti kemudian mengatakan bahwa itu adalah tata krama sebagai part-time. Akan lebih baik jika dirinya pura-pura tidak mengenal pelanggan. Andi pun bertanya kembali apakah Siti tak menganggapnya aneh dan menakutkan.
menakutkan? Siti mengatakan bahwa satu-satunya yang menakutkan hanyalah kemiskinan. Andi pun tersenyum dan mengatakan bahwa ia sangat bangga pada Siti yang kerja part-time di banyak tempat. 전 가난 말고 무서운 거 하나도 없어요. 여러모로 신기하네. Nah, keesokan harinya, Hui-oh terbangun dari tidurnya. Ia tak menyangka bahwa ia tidur di rumah Min Kyung. Saat keluar rumah, ia malah terciduk oleh ibunya Min Kyung, guys. Dengan kebingungan, Hui-oh pun pulang ke rumahnya. Ibu Min Kyung pun masuk ke rumah dan memarahinya. Bagaimana mungkin Min Kyung bisa tidur dengan laki-laki setelah apa yang menimpanya? Ibunya semakin kesal ketika melihat barang-barang Hui-oh ada di sana. Sang ibu lalu menangis dan memukul Min Kyung. 너랑 나랑 오늘 같이 죽자. 내가 죽어 이년아. 지금 그게 할 소리야. Saat udah tenang, sang ibu meminta Min Kyung untuk berdamai dengan Randy. Min Kyung kesal mengapa sang ibu bisa mengatakan hal demikian. Ia kecewa karena sang ibu bisa memaafkan Randy yang telah menyakitinya. Ia bahkan memfitnah sang ibu telah menerima suap. Ibunya lalu mengatakan bahwa ia tak ingin melihat putrinya seperti ini lagi. Ia hanya ingin Min Kyung melupakan semuanya dan hidup dengan tenang. 지금 네 꼴 좀 봐. 어떤지. 방구석에 틀어박혀서 언제까지 네 애미 피말릴 거냐고. Sang ibu kemudian pergi ke rumah Hui-oh. Ia lalu memperingatkan Hui-oh untuk tak macam-macam pada Min Kyung. Ia bahkan rela mengoyak tubuh seseorang yang berani menyakiti putrinya. Di sini Hui-oh sadar bahwa sang ibu tak bermaksud jahat. Sang ibu hanya bersikap tegas agar putrinya tak disakiti. Hui-oh lalu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang polisi. Ia akan menjaga Min Kyung dengan sepenuh hati. Dengan begini sang ibu tak perlu lagi khawatir. 그러니까 호이도 있고 그리고 또 저도 있고. Ibu Min Kyung pun menangis, guys. Ini adalah pertama kalinya ia bisa mempercayai orang lagi. Sang ibu lalu menitipkan Min Kyung pada Hui-oh. 우리 민경이 좀 처음으로 사람 한번 믿어버리고. Oke, kita lanjut. Min Kyung dan Hui-oh pun jalan-jalan. Min Kyung mengatakan bahwa Hui-oh sangat mirip dengan Hulk. Pemarah namun gentleman, anjay. Dari semua karakter Avenger, Hulk lah yang paling Min Kyung suka. Itu adalah isyarat bahwa Min Kyung menyukai Hui-oh. Gelembung cinta dan awan merah muda pun hadir di antara mereka, guys. 난 그중에서 헐크가 제일 멋있더라. Saat latihan sore, Hui-oh pun mengajak Min Kyung lomba lari. Jika Min Kyung berhasil mengalahkannya, ia berjanji akan memberikan hadiah untuk Min Kyung. Saat lomba lari itu, terlihat jelas bahwa Hui-oh mengalah. Ia sengaja membiarkan Min Kyung menang. Hui-oh lalu memberikan kalung peluit sebagai hadiah. Ia menyuruh Min Kyung meniup peluit itu. Jika Min Kyung dalam masalah, ia berjanji akan datang secepat mungkin. Mendengar itu, Min Kyung pun jadi sangat senang. 아 싫어. Keesokan harinya, orang dari real estate pun datang kembali ke rumah Min Kyung. Kali ini mereka membawa calon pembeli yang berbeda. Calon pembeli ini adalah seorang ibu-ibu kaya raya, guys. Usai orang dari real estate pergi, si ibu ini pun mengajak Min Kyung bicara. Yap sobat, ternyata ibu ini adalah emaknya si Randy. Mengetahui hal itu, Min Kyung pun langsung pucat. Mereka kemudian pergi ke kafe. Dengan lemah lembut, si ibu ini meminta Min Kyung berdamai. Ia juga meminta Min Kyung untuk menjadi menantunya. Bagaimanapun juga, ia memiliki anak perempuan dan ia tak ingin anaknya bernasib sama dengan Min Kyung. Ditambah lagi, Min Kyung dan Randy pernah menjalin kasih. Tak ada salahnya jika mereka menikah. 그러니까 우리 새아가 합시다. Dengan tegas, Min Kyung mengatakan bahwa ia tak akan pernah berdamai. Min Kyung juga berdoa agar anak perempuan si ibu bernasib sama dengannya. 부디 따님이 남친한테 속아서 욕먹고 얻어맞고. Si ibu tutup poin dan bertanya pada Min Kyung berapa uang yang Min Kyung inginkan. Min Kyung lalu mengancam, guys, bahwa ia akan membuat si Randy mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi jika si ibu terus menemuinya. 더 강력하게 처벌해달라고 탄원서 넣을 테니까 그렇게 알고 계세요.
Min Kyung pulang dengan begitu sedih. Ia kemudian meniup peluit yang diberikan Hui Oh. Benar saja dong, Hui Oh langsung datang menemuinya. Min Kyung langsung memeluknya dan mengatakan bahwa ia tak akan melarikan diri lagi. Ia akan bertahan dan mengatasinya. Di rumah, Min Kyung menceritakan semuanya. Ia bertekad tak jadi pindah. Bagaimanapun usahanya kabur, alamat rumahnya akan terus ditemukan. Tak hanya itu, Min Kyung juga berencana untuk bergabung dengan ibu-ibu asosiasi. 그럼 당연하지. Usai Min Kyung mengutarakan semuanya, Hui Oh pun kesal karena Min Kyung menghadapinya sendiri. Min Kyung mengatakan bahwa ini masalahnya dan ialah yang harus menghadapinya. Tak ada alasan baginya untuk takut karena ia adalah korban. Lagian, Min Kyung memiliki peluit ajaib yang diberikan Hui Oh. Yap, mereka pun tertawa bareng kala itu. 이것도 있고. Keesokan harinya, berita Min Kyung seorang pelakor pun beredar, guys. Ibu-ibu asosiasi tak menyangka dengan berita itu. Di sisi lain, Min Kyung kembali dihampiri oleh ibunya Randy. Si ibu ini masih kekeh ingin mengajak Min Kyung berdamai. Ia siap membayar uang sebesar apapun yang Min Kyung minta. Dengan tegas, Min Kyung lagi mengatakan bahwa ia tak akan berdamai. Saat itu juga tak sengaja ibunya Randy melihat ibu-ibu asosiasi di sana. Ia langsung acting seolah-olah Min Kyung lah yang salah. Karena acting tersebut, guys, ibu-ibu dari asosiasi menjadi yakin bahwa Min Kyung adalah pelakor. 그딴 가정 파탄 난 거 내가 상관할 바 아니고. 세상에 나이도 젊은 아가씨가 어떻게 이렇게 무서운 짓을. Ibu-ibu dari asosiasi pun melabrak Min Kyung. Mereka ingin Min Kyung pindah secepat mungkin. Harga apartemen bisa anjlok jika Min Kyung tetap di sana. Min Kyung hanya terdiam dan tak menyanggah apapun. Tak lama kemudian, ibu-ibu ini berjumpa dengan Hui Oh. Mereka mengatakan bahwa Min Kyung sangatlah jahat. Mereka juga meminta Hui Oh untuk menjauhi Min Kyung. Tentu saja dong ya kan guys, Hui Oh bingung dengan keadaan. Ibu-ibu ini lalu memperlihatkan berita yang beredar. Hui Oh kesal karena ibu-ibu ini mengusir Min Kyung padahal tak tahu kenyataannya. 이거 아니라고! 아니 Ibu-ibu ini mengatakan bahwa mereka mendengar langsung pembicaraan Min Kyung dan ibunya Randy. Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Min Kyung bersalah. Hui Oh mengutarakan kekecewaannya pada ibu-ibu tersebut. Bisa-bisanya mereka mengusir Min Kyung, padahal Min Kyung sempat ingin bergabung dengan mereka. Mendengar gertakan Hui Oh, ibu-ibu ini jadi merasa bersalah. 알겠어요? 에? 아유 진짜. 아니 이제 좀 동네에 마음 붙이고 이 분열이 든다고 이 신나 있는 사람한테 뭐? 이거 아니야. 이거 아니라고! Hui Oh kemudian menghampiri Min Kyung di sebuah kafe. Hui Oh kesal karena Min Kyung hanya diam saja. Harusnya Min Kyung melawan dan mengatakan bahwa ia tak bersalah. Min Kyung kemudian mengatakan bahwa hal itu percuma bang. Berita buruk tentangnya sudah meluas di internet. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah kalah dan tak ada satupun yang memihaknya. Hui Oh dengan lantang mengatakan bahwa ada aku untukmu dek. Aku akan berada di pihakmu. Min Kyung lalu bertanya, apakah Hui Oh bersedia membela dan mempercayainya? Tak peduli dengan kondisi dan situasi apapun. Dengan percaya diri, Bang Hui Oh mengatakan bahwa ia bersedia. Mereka kemudian berjabat tangan dan berfoto sebagai bukti persekutuan mereka. 까짓 거 내가 그거 해준다. 그쪽 편. 자, 여기 있는 나는 뭐 사람 아니야? 나 있잖아. Malam harinya, seekor buaya darat datang ke minimarket. Buaya itu adalah mantan Siti. Kebetulan Mas Andi juga datang ke sana, guys. Siti lalu memanggil Mas Andi dengan sebutan Cagia. Ia ingin terlihat bahagia meski telah putus dengan si buaya. Mas Andi dan Siti pun pulang bareng. Mereka bicara ini dan itu. Saat ada live musik di pinggir jalan, Siti pun bernyanyi. Ternyata Siti menyimpan suara yang begitu merdu. Baik Mas Andi ataupun penonton jadi terkesima dibuatnya.
Usai menyanyi itu, Mas Andi bertanya mengapa Siti tak mengembangkan bakatnya. Siti mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang part-time. Bakat apapun yang dimilikinya, statusnya tetaplah sama. Saat perjalanan pulang itu, mereka dijegat oleh ibu-ibu asosiasi. Mereka meminta bantuan Andi untuk meretas sebuah situs. Diketahui guys, ternyata Mas Andi ini jago komputer. Saat dilacak, terkuaklah fakta bahwa beberapa komentar jelek berasal dari IP yang sama. Itu berarti ada orang yang sengaja memfitnahnya. Siti juga mengatakan bahwa ia pernah melihat Min Kyung bersama Ibu Randy di kafe. Di sana terlihat jelas bahwa Min Kyung lah korbannya. Ibu-ibu ini jadi malu karena salah menuduh. Mereka pun menyimpulkan bahwa ibunya Randy lah yang menjadi dalang semuanya. Nah, keesokan harinya, ibu-ibu ini menghampiri Min Kyung. Mereka minta maaf dan meminta Min Kyung bergabung dengan asosiasi. Min Kyung kemudian mengatakan bahwa ia akan bergabung. Selain itu, Min Kyung juga tak akan pindah dari apartemen. Ibu-ibu ini juga lega karena Min Kyung mau memaafkannya. Mereka kemudian berjanji akan berada di pihak Min Kyung. 우리가 그냥 넘어갈 수 있겠어? 응? 자, 506호만의 문제가 아니고 우리 부녀회에 대한 도전이자 이제는 저기 506호가 됐다 그래도 이제는 우리가 안 되지. 아닌 거 알았으니까 됐어요. Ibu-ibu ini kemudian melabrak ibunya Randy, sobat. Mereka mengatakan semua kebusukannya. Tak hanya tentang anaknya yang jahat, tapi juga tentang hartanya yang tak ada. Yap guys, ternyata ibunya Randy ini hanya pura-pura kaya. 아이, 여기 좁으니까 우리 저기 좀 넓은 데로 가서 얘기를 하죠. Ibu-ibu asosiasi ini kemudian meminta ibunya Randy untuk menghapus semua komentar jelek di internet. Jika tidak, mereka akan menghancurkan keluarga tersebut. Karena takut ya kan, ibu Randy pun segera menurutinya. Karena sukses dengan misinya, ibu-ibu ini mengajak Min Kyung minum bersama. Hal ini juga sebagai penyambutan Min Kyung sebagai anggota baru. Pulang dari minum-minum tersebut, Min Kyung pun meniup peluit dan menelpon Hui Oh. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan Hui Oh. Hui Oh pun datang ke rumah Min Kyung. Min Kyung meminta Hui Oh untuk membacakannya sebuah cerita agar ia bisa tidur. Dengan polosnya, abang Hui Oh pun bercerita. Melihat wajah cantik yang tertidur itu, Hui Oh pun mendekat guys. Tanpa sadar, Min Kyung malah membuka matanya. Yap, bibir mereka pun bersilaturahmi dengan begitu indahnya. Tak hanya itu guys, mereka pun juga bercocok tanam. Tahu kalian kan? Pak-pak gitu. Keesokan paginya, Hui Oh pun membuatkan Min Kyung sarapan. Mereka terlihat malu-malu kucing kala itu. Bangke. 뭐야? 뭐가? 하는데 먹어. 다. Di sisi lain, ibunya Min Kyung dan ibunya Hui Oh tak sengaja bertemu di rumah Cenayang. Mereka minta bantuan Cenayang untuk meramal masa depan anaknya. Dua ibu-ibu ini juga bertemu di halte bus. Ibu Hui Oh bercerita bahwa ia memiliki anak yang tak peka pada wanita. Meski terlihat dingin, namun anaknya memiliki hati yang hangat. Ibunya Min Kyung juga cerita bahwa ia memiliki anak perempuan yang aneh. Anak perempuan yang tak bisa feminim dan pemalu. Ia hanya bicara jujur tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ibunya Hui Oh mengatakan bahwa sifat itu bagus. Lebih baik jujur daripada berpura-pura. Mereka pun tertawa dan berharap anak mereka bisa menemukan jodohnya masing-masing. 좋은 짝 만날 거예요. Di sini mereka masih belum tahu ya kan, bahwa anak mereka saling mengenal dan sedang dekat. Malam harinya, Min Kyung ikut kegiatan ronda bersama Hui Oh dan ibu-ibu asosiasi. Mereka mendapati bocil, nyebat, dan pemuda mabuk kala itu. Dengan sifat curigaannya, Min Kyung sering salah menuduh orang. Hal itu membuat Hui Oh frustasi. Namun ia tak bisa marah karena Min Kyung adalah pujaan hatinya. 안전해. 절도! 잡아야 돼! 지금 현행범! 이러다 불나면 큰일 나는데. 아니야. 핸드폰 불빛이잖아. 왜? 저기요. 진짜 사람 진짜 안 되겠네. Saat melewati sebuah bangunan kosong, kecurigaan Min Kyung kembali kambuh. Ia heran mengapa ada lampu yang hidup di rumah kosong. Ia kemudian mengajak Hui Oh masuk untuk memeriksanya. Hui Oh menolak karena ia takut kegelapan. Min Kyung kemudian memberanikan diri untuk masuk seorang diri. Suasana sangat mencekam di rumah tersebut guys. Tiba-tiba datanglah pria bertopeng menghadang Min Kyung. Min Kyung pun langsung meniup peluit dan berteriak.
Dengan sigap, Huioh pun masuk dengan ya kan ke dalam. Ternyata di dalam sana adalah pabrik pembuatan kayu. Karyawan di sana memakai topeng agar tak kemasukan debu. Huioh dan Min Kyung pun minta maaf karena telah lancang masuk ke sana. Saat Min Kyung dan Huioh pergi, seorang pemuda berambut pirang langsung khawatir. Ia berharap Min Kyung tak mengenali wajahnya. Yap guys, pria ini adalah bandar narkoba yang selama ini Huioh cari. Saat perjalanan pulang, Min Kyung masih saja curiga. Ia berspekulasi bahwa rumah itu adalah gudang narkoboy. Ibu mencium bau mencurigakan di sana. Karena Huioh tahu Min Kyung sering berdelusi, Huioh pun tak terlalu menanggapinya. Bagaimana mungkin pabrik kayu adalah gudang narkoba ya kan? 아닌가? Esoknya, Min Kyung dan Huioh nongkrong bersama. Saat Min Kyung sedang memesan makanan, Asep dan Ucok malah datang guys menghampiri Huioh. Mereka mengira bahwa Huioh sedang sendiri. Karena takut ketahuan, Min Kyung pun duduk di meja sebelah. Di sana, Ucok mulai membahas tentang bandar narkoboy. Ia mengatakan bahwa polisi pusat masih belum menemukan jejaknya. Huioh lalu menunjukkan foto pelayan yang ia duga sebagai bandar. Min Kyung pun merasa tak asing dengan wajah tersebut. Ucok lalu mengatakan bahwa temuan ini akan ia laporkan pada kantor pusat. Di sini Huioh langsung kesal dan melarangnya. Terlebih lagi, Huioh tak percaya dengan kantor pusat. Huioh curiga bahwa sang bandar telah bekerja sama dengan kepolisian. Tiba-tiba Min Kyung memukul meja dan mengatakan bahwa itu mungkin saja terjadi. Tentu saja Ucok dan Asep kaget ya kan dibuatnya. 경찰 내부에 마약... Mereka jadi sadar bahwa Huioh dan Min Kyung sedang jalan bersama. Mereka adalah pengganggu. Min Kyung lalu join duduk bersama mereka. Asep dengan semangat membanggakan kawannya tersebut. Ia mengatakan bahwa dulu Huioh memiliki banyak pacar, namun yang tercantik adalah Min Kyung. Ia juga mengatakan bahwa ada pencopet wanita yang rela terus-terusan ditangkap agar bisa bertemu dengan Huioh. Hal tersebut membuat Min Kyung sedikit cemburu guys. Asep lalu mengatakan bahwa Huioh ganteng. Hal tersebutlah yang membuat para wanita menyukainya. Huioh terus mengkode Asep agar tak melanjutkan ceritanya. Ia takut Min Kyung malah cemburu dibuatnya. 야. Saat perjalanan pulang, Min Kyung mengatakan bahwa bandar yang difoto sangat mirip dengan pria yang ia temui di rumah kosong. Lagi-lagi Huioh mengabaikannya. Min Kyung kesal ya kan karena Huioh tak percaya padanya. Padahal ia sangat mempercayai Huioh. Min Kyung lalu menanyakan tipe wanita seperti apa yang Huioh idamkan. Huioh kemudian mengatakan bahwa ia menyukai wanita yang menyelipkan bunga di telinganya dan karakternya bermasalah. Min Kyung pun senyum-senyum sendiri dibuatnya guys. Huioh akhirnya mendapat surat keterangan sehat dari rumah sakit jiwa. Ia kemudian kembali bekerja. Ucok memperingatkan Huioh untuk tak menyelidiki bandar itu lagi. Ia takut Huioh lepas kendali dan malah dipecat. Asep juga mengatakan bahwa mereka harus memberikan semua data penyelidikan ke kantor pusat. Tentu saja hal itu membuat Huioh kesal ya kan. Bagaimana mungkin kantor pusat tahu bahwa mereka memiliki wajah si bandar? Huioh jadi curiga pada Ucok. Dituduh bersekongkol dengan kantor pusat, Ucok pun marah dan mengatakan bahwa ia tak sepicik itu. Ucok kemudian menyuruh Huioh melihat isi komputernya. Yap guys, ternyata ada kejanggalan dengan kantor pusat. Huioh lalu meminta Asep untuk mengumpulkan semua data-data tentang kasus yang berhasil dipecahkan oleh kantor pusat. Setelah melihat berkas, mereka jadi sadar bahwa bandar berambut pirang itu bernama Yang Pilki. Yang Pilki sebenarnya sudah tertangkap 5 tahun yang lalu. Ia ditangkap dengan tuduhan sebagai pengedar. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba statusnya hanya sebagai pemakai. Tak lama kemudian ia pun dibebaskan. Sejak ia dibebaskan, tim yang menangani kasus tersebut tiba-tiba menangkap seluruh bandar narkoboy di daerah ini. Mereka pun menyimpulkan bahwa Yang Pilhi menjalin kerja sama dengan tim kantor pusat. Ia minta dibebaskan secepat mungkin. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan informasi terkait bandar narkoboy lainnya. Karena backingan kantor pusat ini jugalah mengapa Yang Pilhi selalu gagal ditangkap. Dengan keren, Huioh mengatakan bahwa ada satu hal yang polisi pusat tak tahu. Fakta bahwa Huioh tak akan pernah menyerah. Huioh membulatkan tekadnya untuk bisa menangkap bandar tersebut. Saat itu, tukang jajangmyeon langganan mereka datang. Ia sempat melihat foto Yang Pilhi kala itu guys.
근데 얘는 누구예요? 야야야, 그게 묻으면 안 돼. 아야야야. 이제 보라 근데. 양피를 우리가 잡자. 잡자. 잡자 이 새끼. Di sisi lain, ternyata Randy telah dibebaskan secara bersyarat. Karena Min Kyung menolak damai, pengacara Randy mengatakan bahwa mereka harus membuat surat permintaan maaf dan membuat petisi. Randy yang tak sabaran malah mengatakan bahwa ia akan mengurus segalanya. Randy lalu mengintai Min Kyung. Saat Min Kyung hendak pergi jalan-jalan, anjing imutnya malah terlepas. Min Kyung jadi panik karena ia hanya melihat rantai Howie di dalam lift. Min Kyung berlari ke sana kemari untuk mencari anjingnya. Betapa terkejutnya Min Kyung saat ia melihat Howie tak berdaya, guys. Ia langsung membawanya ke klinik. Di klinik, dokter mengatakan bahwa Howie telah diracuni. Min Kyung kembali overthinking dong ya kan? Ia curiga bahwa ada orang yang ingin mencelakainya. Min Kyung lalu berlari ke rumah Wee-oh untuk menceritakan segalanya. Ia malah terkejut saat seorang wanita yang membukakan pintunya, guys. Wanita tersebut memanggil Wee-oh dengan panggilan sayang. 자기야, 누가 왔는데? Ternyata sobat, wanita itu adalah mantan tunangan Wee-oh. Ia sengaja memanggil Wee-oh dengan sebutan sayang agar Min Kyung cemburu. Ia datang ke rumah Wee-oh untuk mengambil barangnya yang dulu tertinggal. 아 근데 아까 그 특이 취향 여자가 좀 많이 오해한 것 같던데 어떡하지? Wee-oh kemudian mendatangi Min Kyung untuk menjelaskan segalanya. Di sini Min Kyung sangat marah dan mengusir Wee-oh. Ia mengira bahwa wanita tersebut adalah istri Wee-oh. Ia semakin tak percaya diri karena ia kembali menjadi pelakor. Wee-oh lalu menjelaskan semuanya. Min Kyung tak peduli dengan fakta apapun. Ia kemudian mengatakan bahwa Wee-oh sama sekali tak berarti untuknya. Saat Min Kyung menutup pintu, tak sengaja ia melukai tangan Wee-oh. Min Kyung pun jadi khawatir dibuatnya. Wee-oh lalu mengatakan bahwa ia kesal pada Min Kyung yang tak mempercayainya. Ia hanya berharap bahwa Min Kyung baik-baik saja. Min Kyung pun luluh, guys. Dengan tangis yang pilu, ia menceritakan tentang anjingnya. Wee-oh jadi teringat dengan Min Kyung yang overthinking. Ia kemudian memeluk Min Kyung dengan begitu eratnya. Saat pelukan itu, tak sengaja Wee-oh mengatakan bahwa itu hanya delusi Min Kyung. Mendengar itu, Min Kyung pun jadi kesal. Ia mengira Wee-oh percaya padanya. Ternyata Wee-oh hanya menganggapnya sebagai orang tak waras. Mereka pun bertengkar hebat malam itu. 그럴 수 있어. 깜빡 속을 뻔했네. 유부남 새끼들 입에 발린 소리. 마음대로 생각하고 마음대로 결론 내리고. Di rumah, Wee-oh introspeksi diri dan mengingat janjinya pada Min Kyung. Janji bahwa ia akan selalu percaya padanya. Wee-oh pun hanya bisa memukul kepalanya waktu itu, guys. Esoknya Wee-oh pergi ke pusat CCTV. Ia kemudian mengecek tentang apa yang terjadi pada anjing Min Kyung. Wee-oh jadi sadar bahwa perkataan Min Kyung adalah benar. Ia melihat ada orang yang sengaja meracuni Howie. Wee-oh kemudian bertemu dengan Asep. Kala itu, Asep telah membawa berkas tentang kasus Min Kyung. Wee-oh sangat lemas ketika melihat luka lebam di wajah Min Kyung. Tak hanya itu, video kekerasan yang dilakukan Randy padanya benar-benar sangat kejam. Wajar saja bisa Min Kyung jadi trauma sampai sekarang. Fakta yang lebih mengejutkan, guys, ternyata Randy telah dibebaskan secara bersyarat. Wee-oh jadi semakin cemas dibuatnya. Saat hendak pulang, Wee-oh mendengar seseorang sedang menelpon di tangga. Orang tersebut meminta agar rumah Min Kyung dibobol. Wee-oh jadi sadar bahwa orang tersebut adalah Randy. Ia kemudian mengejarnya lalu menghajarnya. Saat Wee-oh ingin melaporkan ke polisi, Randy malah mengancamnya. Ia mengancam akan menyebarkan video panas Min Kyung dengan dirinya jika Wee-oh menelpon polisi. Emosi Wee-oh semakin meledak dan menghajar Randy habis-habisan. Min Kyung yang melihat itu pun langsung melerainya. 뭐라고? Karena emosi yang tak terkendali, Wee-oh malah mendorong Min Kyung sampai terjatuh. Trauma dipukuli pun kumat, guys. Min Kyung hanya bisa menangis ketakutan.
Di kantor polisi, Randy menggugat Hui Oh karena telah menghajarnya. Hui Oh sama sekali tak ada bukti bahwa Randy berniat jahat. Ucok juga meminta Hui Oh untuk minta maaf pada Randy. Ia takut Hui Oh akan diberhentikan dari kepolisian jika masalah ini terus berlanjut. Tentu saja dong ya kan, Hui Oh menolak untuk minta maaf. Saat pulang, Hui Oh hendak memeriksa luka Min Kyung. Min Kyung lalu menepis tangan Hui Oh dan mengatakan bahwa ia membenci Hui Oh. Hui Oh adalah orang yang sangat menyakitinya saat ini. 아니 봐봐 괜찮아? 됐어, 치워! Hui Oh tak percaya padanya dan menganggapnya gila. Hui Oh lalu mengatakan bahwa dirinya lah yang gila sambil menangis. Hui Oh juga mengatakan bahwa ia sangat marah ketika melihat Min Kyung menderita. Ia bahkan tak peduli dengan dirinya asal Min Kyung bisa selamat. Min Kyung meminta Hui Oh tak ikut campur urusannya. Terlebih lagi dirinya adalah seorang pelakor. Dengan nada tinggi, Hui Oh mengungkapkan isi hatinya bahwa pria pemarah ini sangat mencintai wanita pelakor yang gila. Mendengar hal tersebut, Min Kyung terdiam dan pergi begitu saja. 힘들어하는 모습 보면은 내가 너무 화가 난다고. 나 너무 화가 나. 내 진짜 화가 나서 내 진짜 미치겠다. 이 사람 두들겨 패는 미친놈이랑 뭘 해도 좋아하자고. 그게 사람 두들겨 패는 미친놈하고 뭐 하자고! 됐어, 치워! Keesokan harinya, tukang jajangmyeon mengantar pesanan ke rumah kosong. Ia terkejut ketika melihat wajah yang Pilhi. Yap guys, tebakan Min Kyung tentang rumah kosong ini adalah benar. Tukang jajangmyeon tersebut kemudian melaporkan hal ini pada Hui Oh. Dengan sigap Hui Oh datang dan meringkus mereka semua. Adu mekanik pun tak dapat dihindari. Kini yang Pilhi tak bisa mengelak lagi. Ia akhirnya ditangkap dan mendekam di penjara. Ucok kemudian mengucapkan selamat kepada Hui Oh. Ia sangat bangga dengan perjuangan Hui Oh. Ucok juga mengatakan bahwa saat ini Min Kyung sedang bertemu dengan Randy. Min Kyung akan menandatangani surat damai dengan Randy. Hal ini sengaja dilakukan Min Kyung agar Randy mencabut laporannya tentang Hui Oh. Min Kyung tak ingin Hui Oh kehilangan pekerjaannya jika masalah terus berlanjut. Mengetahui fakta tersebut, Hui Oh pun lari ke depan Min Kyung. Ia sangat cemas karena Min Kyung bertemu dengan Randy. Di mata Hui Oh, Randy adalah pria yang sangat jahat. Benar saja guys, ternyata Randy telah menaruhkan obat di minuman Min Kyung. Ia kini pingsan dan dibawa kabur oleh Randy. Randy masih sangat mencintai Min Kyung. Ia sengaja menculiknya agar mereka dapat terus bersama. Hui Oh menyuruh Asep untuk melacak posisi Min Kyung. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Hui Oh menemukannya. Hui Oh berusaha menghentikan mobil Randy, namun Randy terus melaju. Mobil Randy pun sempat dihentikan. Saat Hui Oh menghampiri, Randy malah menginjak pedal gasnya. Randy pun menabrakkan mobilnya ke pelang jalan. Hui Oh pun terpental dan kepalanya luka guys. Meski terluka, ia tetap bangkit demi menyelamatkan Min Kyung si pujaan hati. Karena mobilnya rusak, Randy pun kabur dengan berlari. Ia kemudian menyetop sebuah mobil untuk menumpang. Sayangnya mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai Asep dan Ucok. Tanpa basa-basi, Randy langsung diborgol dan dibawa ke penjara. Hui Oh dan Min Kyung dibawa ke rumah sakit. Ibu Hui Oh dan Ibu Min Kyung juga berlari ke sana. Mereka bertemu dan terkejut karena anak mereka yang saling mengenal. Baik Hui Oh maupun Min Kyung sama-sama mendapat perawatan intensif. Saat sudah sadar, Min Kyung pun menghampiri Hui Oh. Mereka lalu berpelukan dan merencanakan hal-hal indah. Hui Oh lalu memberikan kalung untuk Min Kyung, sebuah kalung cantik dengan liontin peluit. Hui Oh berharap agar Min Kyung bisa merasa lebih aman jika ia memakai kalung tersebut. 태어나면 같이 산책하자. Nah, beberapa hari kemudian Hui Oh pun diperbolehkan pulang. Ia akan berjumpa dengan Min Kyung. Hui Oh pun pulang dengan semangatnya. Saat sampai di apartemen, ibu-ibu dari asosiasi mengatakan bahwa Min Kyung baru saja pergi. Ternyata Min Kyung memutuskan untuk pindah dari apartemen tersebut. Karena Min Kyung baru pergi, Hui Oh pun lari untuk mengejarnya.
Ia kemudian mencegat mobil yang Min Kyung naiki. Hui Oh kesal karena Min Kyung pergi tanpa pamit. Min Kyung lalu mengulurkan tangannya untuk berpisah dengan Hui Oh. Ia takut hal buruk akan menimpa Hui Oh jika terus bersamanya. Lagi pula, Min Kyung telah memutuskan untuk tak menjalin kasih dengan siapapun lagi, terlebih pada orang yang tahu tentang masa lalunya. Ia berharap Hui Oh akan baik-baik saja ke depannya. Yap, Hui Oh menangis dan mengatakan bahwa Min Kyung adalah wanita yang jahat. Bagaimana mungkin ia akan baik-baik saja setelah kekasihnya pergi meninggalkannya. Mendengar itu, Min Kyung hanya bisa menangis dan pergi meninggalkan Hui Oh. Hui Oh terus berteriak bahwa ia akan terus memukul orang jika Min Kyung meninggalkannya. Dalam keadaan emosi itu, Hui Oh pun menghentikan orang asing dan memukulinya, guys. Min Kyung langsung berlari untuk melerai mereka. Ia tak ingin Hui Oh marah karena dirinya. Min Kyung juga mengaku bahwa dirinya juga marah ketika melihat Hui Oh terluka. Ia berjanji akan terus bersama Hui Oh. Hui Oh pun lega, namun tak kunjung melepaskan orang tersebut. Ternyata, guys, Hui Oh memukuli orang tersebut bukan karena marah. Ia melakukan itu karena orang tersebut adalah salah satu tahanan yang kabur. Min Kyung senang dong ya kan, karena kini Hui Oh telah bisa mengendalikan amarahnya. Hui Oh pun mengutarakan cintanya dan bercumbu ria, bercumbu mesra, bercumbulah pokoknya dengan Min Kyung. Oh! Nah, by the way guys, ternyata Min Kyung tetap pergi ke suatu tempat. Ia ingin refreshing dan menenangkan diri. Kini, Hui Oh terus menjalani hari sambil menunggu Min Kyung pulang. Di sisi lain, ternyata nyanyian Siti viral di medsos, guys. Dengan bantuan Andi, mereka pun membuat channel YouTube. Dalam waktu singkat, video mereka meledak dan mendapat penghasilan dari sana. Polisi yang telah bekerja sama dengan Yang Pilhi pun kini telah diusut. Eugene yang lumpuh pun kini sembuh dan kembali bekerja. Hui Oh sangat lega akan hal itu. Tak berapa lama kemudian, Min Kyung pun pulang dengan aura yang lebih positif. Hui Oh pun menyambut Min Kyung dengan senyuman manis sekali, guys. Nah, dengan begitu, cerita pun tamat. Made for Each Other adalah sebuah drama Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Drama karya Lee Tae-gon ini dibintangi oleh Jung Woo dan Oh Yeon So sebagai pemeran utamanya. Jung Woo memerankan No Hui Oh, seorang pria yang memiliki masalah dengan amarahnya. Sementara Oh Yeon So memerankan Lee Min Kyung, seorang wanita dengan gangguan jiwa yang tidak percaya pada cinta. Made for Each Other terdiri dari 13 episode dengan durasi sekitar 30 menit per episodenya. Meskipun durasinya pendek, drama ini menawarkan cerita yang kompleks dengan alur yang menarik dan twist mengejutkan. Menceritakan tentang pertemuan tak terduga antara dua orang yang memiliki masalah mental dan bagaimana mereka berjuang untuk menyembuhkan satu sama lain. Drama ini mengangkat tema kesehatan mental dan perjuangan para karakter dalam menghadapi masalah mereka. Ini memberikan pandangan yang berbeda tentang cinta dan menggali emosi yang mendalam. Drama ini juga berhasil mencampurkan elemen komedi yang lucu dengan momen-momen melodrama yang mengharukan. Drama ini mendapatkan pujian atas akting para pemerannya dan ceritanya yang kuat. Meskipun tidak mendapatkan penghargaan besar, Made for Each Other berhasil mendapatkan pengakuan dari penonton dan kritikus. Meskipun mengangkat tema kesehatan mental dan kesulitan hidup, drama ini juga memberikan pesan positif tentang kesembuhan, belajar memaafkan, dan menemukan kebahagiaan dalam hubungan. Nah, bagi kalian yang menyukai drama bergenre komedi romantis, guys, drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian ya. Oke, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Made for Each Other 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu saat dulu
aku di hatimu.